Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha summa kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa binasa bihulukin hasanin. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat hadir di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini di awal-awal tahun 2025 kita coba muhasabah sekaligus mengkaji bagaimana putaran waktu, ya, waktu yang terus berjalan, bahkan usia kita itu sesungguhnya semakin berkurang, bukan bertambah. Ya, bertambahnya tahun, ya, pada hakikatnya berkurangnya umur. Nabi pernah bersabda, siapakah orang yang paling baik, ya, barokah, manfaat, mantola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang umurnya panjang dan hasuna amaluhu, senantiasa dia beramal yang baik, ya. Jadi waktunya itu diisi dengan apa? Amal soleh, kebaikan demi kebaikan menjadi isi waktu yang Allah berikan. Nah, karenanya kita, ya, sebagai seorang muslim yang berusaha mencari ridho Allah sekuat tenaga, ya, waktu yang Allah berikan itu kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sekuat tenaga dalam mentaati Allah dengan segala bentuk amalan-amalan yang ada. Nah, untuk bisa, ya, produktif, ya, produktif bermakna manfaat waktunya tidak mubazir, ya. Waktunya tidak, ya, sia-sia, ya. Maka pendidikan
yang mendewasakan. Nah, ini anak menjadi urgen atau penting, sebab dengan kedewasaan itu santri akan tepat ya memanage, mengelola, menggunakan waktu. Dengan kedewasaan santri akan berperilaku ya atau memilih pilihan amalnya yang paling afdol, yang paling utama ya dari pilihan-pilihan aktivitas yang ada. Berangkat dari kedewasaan berpikir. Hadirin Allah, silakannya di negara kita ini ya konsep dewasa itu mengikuti psikologi barat yang terlalu lama ya, bahasa saya mengkanak-kanakkan terlalu lama mengkategorikan dewasa itu ya, sehingga anak-anak dalam tinjauan hukum taklifi balik dalam perspektif Islam, usia berapa balik? Bisa 12 pun bisa balik apabila sudah haid, apabila sudah mimpi basah laki-laki. Maksimal jika itu belum terjadi 15 tahun. Maka 15 tahun artinya dalam Islam hukum syariat menjadi wajib. Beban taklifi itu, taklif terbebani beban syariat, tidak bisa lagi ditawar. Gak ada dispensasi lagi. Seseorang atau seorang anak yang usia 15 tahun seluruh harusnya nih yang wajib, tentu diiringi dengan ilmu fardu ainnya. Apa yang wajib? Sholat. Apa harus bisa? Apa yang menjadi turunannya? Fikih, ibadah. Harus tuntas. Sholat harus membaca Al-Quran, maka ilmu tajwidnya harus tuntas agar waratilil Qur'an tartila dalam sholat terwujud. Bayangkan gitu. 15 tahun itu harus tahu hukum-hukum haid, apa yang tidak boleh ketika haid, harus tahu darah istihadah, hal-hal yang memang fardu harus dikerjakan semuanya, tidak ada toleransi mengerjakan yang wajib. Maka mengilmuinya kapan? Ya pasti harus diajarkan dengan tegas, tuntas sebelum 15 tahun logikanya. Ya. Maka anak-anak 15 tahun ini sekolah yang normalnya kelas berapa? Yang tidak akselerasi 7 tahun masuk SD, tambah 6 13 tahun, berarti 15 tahun kelas 2 atau 8 istilah sekarang, 8 SMP, MTS. Coba dilihat, coba dicek di Habib Febri yang agamanya fikih, akidahnya checklist, dibuat, di breakdown, dirinci. Tauhid paham belum? Rububiyah bagaimana? Ya, ibadah yang wajib. Itu baru kemudian pendidikan itu sampai 15 tahun
telah menghantarkan anak untuk memenuhi hak robnya. Karena dia sudah balik, karena syariat menetapkan dia harus mengerjakan seluruh perintah Allah, maka sebelumnya dia sudah harus mengilmui. Jadi Allah, kok 15 tahun, tua-tua saja membaca Al-Quran masih belum bisa. Tanya akidah nggak paham. Ada orang senang sedekah punya utang. Nggak benar. Orang bergaya hidup mewah, cicilannya banyak. Orang batuknya ini hitam, jidatnya hitam karena banyak sujud. Tapi kalau urusan muamalah, aduh, ya, hablum minallah bagus, hablum minannas masalah. Berani dia sembarangan, ya, menerima gaji atau sumber maisah yang subhat. Itu sholatnya benar. Karenanya hal-hal yang prinsip mendasar dalam Islam, sekaligus kita harapkan kedewasaan santri itu bisa terwujud. Logika yang paling memungkinkan sebelum 15 tahun fondasi ilmu agamanya harus kuat. Biar kuat, walaupun belum tentu berhasil, ikhtiarnya maksimalkan belajar agama itu. Bahkan dipondokkan. Ini pondok ini secara psikologi ini Gus 10 tahun. 10 tahun itu seperti fikri sudah nggak masalah. Sedikit ngompol. 10 tahun. Ya. Berarti sampai 15 tahun mudah-mudahan kurikulumnya bisa 5 tahun itu hal-hal yang fardu ain tuntas. Setelah itu silahkan bakat, bahagia, sukses, BBS-nya mau mengembangkan apa? Mau mengembangkan ilmu umum, mau mengembangkan ilmu selain daripada agama, sudah punya fondasi. Paksa sampai balik itu untuk menuntaskan ilmu yang fardu ain. Kalau kemudian belum bisa mondok, ya sudah, bagaimana? Full seperti sekolah kita ini sudah benar, pulangnya sampai asar, kemudian pulang sedikit bermain, harusnya malamnya juga belajar lagi atau TPA lagi, ya baru sampai akhirnya isya. Ini kurangnya kalau nggak mondok kan nggak qiyamul lail, nggak ada pembelajaran malam ya. Habis subuh kadang manja, kalau di pondok kan dilatih ya, bahunya supaya kuat memikul beban umat itu, memikul beban keluarga beres. Nggak mungkin orang nggak beres keluarganya mau berdakwah, sudah nggak logis, pasti akan bermasalah. Jadi pribadi bermasalah tidak mungkin bisa berdakwah. Pribadi maksudnya dirinya dan keluarganya harus beres. Itu santri ini mau kita titipkan peran dakwah, maka kita latih ya, beresin diri sendiri, kamarnya, nggak mungkin ya berkoar-koar tentang agama ini tapi kamarnya kotor. Nggak bisa, orang nggak akan simpatik ya, berburu simpatik ya, malah mencibir nanti. Alhamdulillah berat ya PR kita. Psikologi yang dianut di negara kita ya, itu umur berapa dewasa? Coba searching Mbak Anissa, kita cocokkan. Searching dewasa itu umur berapa menurut kamus KBBI apa Google lah, boleh juga. Umur berapa? Hah? Waduh, jauh sekali ya. 21 Abi Febri itu baru dianggap dewasa. Maka akhirnya apa? Silakan dicocokkan. Umur berapa hormon kaitannya syahwat mulai berfungsi dan normal? Ya tadi usia balik.
Ada orang dulu, tanyalah moyang-moyang kita, umur berapa menikah? Di 14, 15, 13, silakan dihitung umur nenek kita, umur ibu kita. Apalagi ibu kita anak pertama. Jadi logika 9 sampai 10 bulan hamil. Habis itu punya anak ibu kita, coba. Kalau wafat nenek kita, kakak kita, umurnya berapa? Ibu kita loh. Nikahnya umur 10, 11, 12, 13 sudah menikah. Berarti apa? Usia syahwat sudah sampai, balik itu juga sampai syahwatnya, bisa dia bereproduksi, bisa dia kemudian hamil, tapi pendidikan yang diberikan masih kekanak-kanakan. Itu problem mendasar. Kok boro-boro mikirin dakwah? Jauh kali. Yuk, mikirin diri sendiri belum. Bagaimana konsep Islam 15 tahun balik itu bisa mandiri? Tidak, yang laki-laki nih, baru tidak bergantung kepada orang tua. Begitu pendidikan kedewasaan itu. Sehingga pada akhirnya nanti undang-undang membatasi kapan boleh berumah tangga, syahwatnya sudah sampai tadi, sudah waktunya disalurkan dengan benar, pikiran kedewasaannya sudah tertata, dan akhirnya apa? Selamat, dia tidak terjebak seperti permasalahan sekarang ini, apa? Banyaknya hamil duluan, banyaknya persinahan. Sebab syahwat itu seperti makan. Paham maksudnya? Tidak mungkin tidak makan manusia, karena itu kebutuhan. Kalau tidak makan, bisa mati. Bagaimana tidak menyalurkan syahwat? Yang ada disalurkan menyimpang atau stres, gila, LGBT nanti penyalurannya. Bisa begitu. Kenapa? Pikirannya belum tertata dewasa, melihat kerumitan rumah tangga, beban-bebannya, pundak sang laki-laki atau itu nyari enaknya aja. Akhirnya apa? Berzina. Akhirnya apa? Melanggar hukum syariat. Berarti gimana, Bi? Di antaranya penyebab maraknya zina dan hamil di luar nikah, pendidikan yang tidak mendewasakan, dan kemudian peraturan-peraturan ini yang mempersulit. Ya, dulu ada film pernikahan dini ya, tahun 2000-an, malah dikritik keliru, sehingga undang-undang pernikahan itu lebih tua. Dulu 19, sekarang 21 ya. Coba cek Habib Febri berapa boleh menikah. Dulu 17, 19 kalau nggak salah, sekarang 19, 21. 21 untuk yang laki-laki, di 19 untuk yang perempuan. Maka kalau belum 19 tahun harus izin dari apa? Pengadilan agama ya, sidang dulu. Tapi kalau sudah hamil ya sudah diberikan dispensasi, seperti di Jawa yang viral itu, banyak yang mengajukan dispensasi sebab sudah hamil. Alhamdulillah kita memikirkan selamat. Ya, orang Islam itu yang pokok selamat akhiratnya, selamat agamanya. Gimana caranya itu? Ya, usia syahwatnya sudah sampai, maka kedewasaannya juga harus sampai juga. Pendidikannya harus mendewasakan. Sesungguhnya kalau secara konsep nih, kita ingin pendidikan SD itu hanya 4 tahun, ya. Itu bisa dipadatkan, boleh kita sudah lakukan. Artinya pulangnya lebih lama dan materinya diambil yang fardu ain dulu. SMP itu 2 tahun dan SMA 2 tahun. Berapa jadi? 4, 2, 7. 7 kalau masuk SD-nya 7 berapa? 14 tahun, 15 tahun pematangan balik. Nanti kita lihat contoh-contohnya.
sudah mengkanak-kanakkan treatment pelayanan pendidikan itu, belum diajak berpikir dewasa, apalagi yang dimaui Pak Menteri sekarang ini, deep learning, pembelajaran yang mendalam, kebermaknaan, penghayatan. Belajar ini kebutuhan, bukan paksaan, gitu ya. Belajar itu apa? Bukan hanya hobi. Dr. Rahim Assirjani itu saya baca spiritual reading, ya Febri. Bagaimana seseorang yang menganggap hobi, ya, tuh membaca, mancing, apa lagi, main bola, hobi bukan itu orang sebut. Traveling, ibunya travel, bapakmu apa namanya, bara travel, hobi kan. Terus kalau orang minum, hobi bukan? Hah? Membaca itu sama dengan makan dan minum. Kok membaca dikatakan hobi? Aneh. Ya itulah orang Indonesia. Bahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Literasi lemah gitu ya. Sudah kayak itu nggak mau berubah gitu. Ya punah, tergilas apa? Tergilas zaman ya. Apa tadi Abi Febri? Pertanyaannya? Dewasa berapa tadi? 19 tahun ya. Perempuan ya, boleh nikah. Laki 21. Pendidikan kita cukup 4 tahun SD, SMP, SMA, 2 tahun jadi 8 ya. 8 tambah 7 berapa? 15 kan? Ya. Itu perhitungan ada, hitungan dari Prof. Nanang Fatah juga pernah itu ya. Sebenarnya bisa itu dengan ditambah pelajarannya ini waktu, kemudian isi materinya itu yang mendewasakan. Alhamdulillah, ini problem kita ya, berat. Maka kita bisa lihat ya, orang-orang terdahulu ya, moyang-moyang kita terdahulu, para pendiri bangsa ini ya, tokoh-tokoh itu kemudian di usia yang muda menurut kita, dini itu sudah sukses, sudah berhasil ya. Di antaranya coba dicatat betul sejarah ya, cendekiawan, pejuang, guru itu sudah matang kedewasaannya umur 14 sampai 16 tahun ya, 14 sampai 16 tahun ya. Yang hafal sirah, yang paham sirah, masa Rasulullah SAW kita dapati ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkisah, beliau sahabat Abdullah bin Umar mau ikut jihad, berperang ya. Ternyata izin kepada Rasul, dan saat itu umurnya belum 15 tahun, tidak diizinkan. Baru setelah berusia 15 tahun boleh ikut berjihad. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, umur ini 15 tahun adalah batas antara anak-anak dan dewasa. Selesai anak-anak itu 15 jalan, memasuki 15 bermakna dewasa. Khalifah perintahkan para gubernur ya, memberi tunjangan kepada siapa saja yang telah mencapai usia 15 tahun. Wah, beri uang. Karena itu di masa Nabi banyak pemuda usia belasan tahun sudah sangat matang jiwa dan
raganya. Nggak sempet dia perang geng motor nggak sempet dia main di kafe itu, sudah perang betulan. 15 tahun itu. Memang masanya bergejolak darahnya, tinggal diarahkan yang benar. Ya. Kemudian kita juga dapati bahwa dalam sejarah seperti sahabat Ali bin Abi Thalib ya, itu sudah matang. Kemudian Usamah bin Zaid diangkat sebagai panglima ya. Panglima loh ya, bukan hanya prajurit biasa, pion yang rendahan itu serdadu ya, Pak. Ini panglimanya pada usia berapa, Din? 18 tahun. Ini anak sekarang 20 tahun pikirannya cuma main game juga. Pikirannya Pak, permainan-permainan yang tak mutu gitu ya. Layak mutu fiha walayahya, punya begitu itu. Enggak mutu ngabisin biaya. Pikirannya itu enggak ada guna-gunanya untuk agama ini. Pikirannya cuma main, healing terus-terusan juga enggak bagus. Karena saya sampaikan loh, ngapain healing? Yang healing itu yang butuh kebahagiaan. Kita dengan taat kepada Allah sudah bahagia. Worldview kita cukup taat kepada Allah, nggak perlu keliling-keliling. Usamah bin Zaid diangkat sebagai panglima 18 tahun. Nabi perintahkan anak usia 10 tahun, ini muru abna'akum bi sholat wahum abna'u sab'a sinin, suruh ajari sholat, perintahkan itu ya disuruh 7 tahun. Wadribuhum, pukul anak itu kalau sudah umur 10 tahun. Pukul ini 10 tahun. Ya, ini 20 tahun nggak sholat berarti pukulnya double kali. Pengkaroan tua keladi itu, pengkaroan bahasa Jawa itu. Pukul 10 tahun. Umur berapa kering? 10 ya, pukul berarti kering. Perintah Nabi gak ada yang salah, karena tabiat jiwa anak-anak itu merajuk ngelobi, memelas. Intinya gak mau melaksanakan perintah Allah. Orang tua yang diamanai anak ya ikuti sunnah Nabi dalam mendidik. Di Indonesia banyak pejuang guru cendekiawan yang usia 14-16 tahun itu sudah matang pemikirannya. Coba kita lihat sejarah saat Muktamar Muhammadiyah di Jakarta, tepatnya tahun 1962, Bung Karno berkisah bahwa ia sudah tertarik dengan ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan saat Bung Karno itu usianya 15 tahun. Mana yang 15 lebih ya? Torik, pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah diminati ya di pikiran Bung Karno itu. Begini kata Bung Karno, tatkala umur 15 tahun saya simpati kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kata beliau. Sehingga ngintil itu bahasa Jawa, ngikuti terus. Taklid loh, mengikuti. Artinya apa yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terus dalam ceramah-ceramah itu atau dalam tulisan diikuti, ya, ngintil bahasa Jawa. Tahun 1938 saya resmi menjadi anggota Muhammadiyah. Jadi Bung Karno itu ikut Ormas Muhammadiyah. Tahun 46 saya minta jangan dicoret nama saya dari Muhammadiyah. Tahun 62 ini saya berkata moga-moga saya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jikalau saya meninggal supaya saya dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain kafan saya. Sehingga yang menyolatkan siapa? Buya
sebagai pemimpin sholat, karena wasiatnya Bung Karno demikian. Walaupun Buya Hamka dipenjarakan oleh rezim Bung Karno, coba nggak dendam, karena dituduh Buya Hamka berkhianat, ingin menjual NKRI. Ya. Jadi kalau banyak kisah ya, para tokoh Indonesia sudah matang di usia sangat muda. Coba lagi, Panglima Besar siapa? Jenderal Sudirman. Beliau ternyata menjadi panglima itu di usia 29 tahun. Haji Agus Salim menjadi pegawai konsul Belanda di Jeddah pada usia 20 tahun. Tuh. Muhammad Nasir pendiri Dewan Dakwah sudah mulai terlibat ya dialog pemikiran Islam sekitar usia 19 tahun. Coba. Anak-anak ini pikirannya harus orang besar gimana Bi? Berpikir besar, yang diomongin perjuangan, ya, kejayaan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ngebodor dari obrolannya cuman dunia ya, syahwat. Mana Raja Gombal lebih feel? Belum ada. Apa jadi sekarang belum ada? Gombal aja nikah enggak, ini enggak Raja Gombal ya. Jadi alhamdulillah kita hidup ini mahal ya, Allah berikan apa? Umur, waktu ya. Ternyata banyak manusia yang sukses itu tersebab wal asri, ya, mampu memanage waktu. Orang gagal ya, itu gimana itu dalam motivasinya? Dokter, petani, santri, guru, presiden sekalipun yang paling sibuk, Allah beri waktu sama. Berapa samanya? 1 menit sama 1 menit 60 detik. Jadi 1 jam 60 menit sama. 1 hari 24 jam sama. Maka jawabannya kenapa ada yang sukses, ada yang tidak sukses? Jawabannya bagaimana memanfaatkan atau mengisi waktu tiap orang itu, ya, penentunya. Jadi alhamdulillah berat ya, berat bila hidup ini tidak dibimbing atau tidak menjadikan Allah sebagai tujuan, ya, semuanya menjadi beban, ya. Tapi kalau Allah menjadi tujuan, persoalan apapun, bagaimana itu yang kena kanker tuh, ya, saya rela gitu, saya menerima ya penyakit ini, yang video itu, ya, nggak ada masalah. Dia itu raditu billahi robba, Allah ridho, dia juga ridho, selesai, ditakdirkan Allah apapun itu, ya. Konteks penerimaan, keimanan kepada takdir begitu. Tapi konteks fastabiqul khairat, ya harus semangat, harus apa? Bekerja bersungguh-sungguh, harus bisa tepat waktu, harus bisa punya pencapaian-pencapaian sebagai guru, ya, santri punya target-target, harus, ya, semuanya proporsional, ya, proporsional, diatur dosisnya sesuai tempatnya. Nggak boleh yang gila-gila, yang error itu. Kenapa? Karena tidak punya harapan. The power of dream, mimpi untuk jadi orang soleh saja nggak punya. Hidupnya muslim minimalis, biasa-biasa saja. Apalagi menjadi muslim pejuang, mustahil ya hidupnya seperti apa air mengalir, ya, nggak bisa ya. Air mengalir itu nggak perlu diturutin. Hidup ini mengalir aja seperti airnya, masuk WC airnya, masuk septic tank, ya, masuk comberan. Kita harus atur. Bahkan kadang-kadang melawan arus. Manusia kebanyakan mengikuti Yahudi Nasrani di walantar atau angkal Yahudu walan Nasaro. Kita lawan, kita bisa khataman, kita bisa daurah, kita bisa mabit,
tahajud. San. Begitu tidak kita ikuti orang-orang itu yang dia kebanyakan mengikuti apa? Hawa nafsu. Itu punya prinsip sendiri. Saya hidup begini, mencari ridho Allah, kita susun program amal soleh, program pembelajaran. Sini. Jelas ya, hadirin Allah, kita ya harus mereformasi ya pendidikan itu usia ya. Bisa nggak kita siasati? Bisa. Pelajaran itu bisa diselesaikan. Saya pernah tanya waktu dulu kita punya bimbel ya, bimbel ICA punya awal-awal itu agama dan umum ya, kita rintis dulu. Itu ternyata pembelajarannya bisa disingkat ya kan, dengan rumus-rumus. Kalau yang matematika atau kita ke Pare bahasa Inggrisnya itu bisa ya, bahasa Arab di sana juga ada itu Mbak Roma, kalau mau cek itu bisa. Bagaimana sistem cepat sekian bulan, maknanya apa? Artinya kalau pembelajaran yang mengikuti tahun pemerintah itu 6 jadi 4 ya bisa. Ini naiknya langsung akselerasi 1 tahun. Hasilnya kelas 5 kalau nggak dinaikkan. Hasilnya mana? Ini bisa kelas 4. Mungkin dia agak kesulitan sebulan 2 bulan. Kalau sudah habit ya bisa. Lalu ditambah lagi sistem bimbel. Maunya dulu kan ada khusus kan, kalau Febri mencermati 1 sampai 4 tahun itu pelajaran SD beres, 5-6 khusus menghafal atau pendalaman sesuai dengan BBS. Mau kan ada kejurusan bahasa, adab, tahfiz. Begitu pikirannya. Untuk bisa ujian lulus SD ternyata harus usia sekian minimal. Ya udah, kelas 5, kelas 6 diisi itu, nanti pas kelas 6-nya itu dia bisa ikut ujian sesuai aturan pemerintah, tapi isi kepalanya sudah banyak ilmu yang dipelajari, terutama 2 tahun tambahan itu khususnya ya. Nael pernah disampaikan ayahmu itu, kuat gak Nael sampai 30 juz? Sudah pelajaran itu saja, pelajaran yang umum Nael tinggal review saja nanti ketika sistem bimbel. Bukan gak diajarkan. Dulu kan pernah ada yang SMA cuma 1 orang di sini ya, guru-guru baru ini nggak tahu. SMA 1 orang bisa, 1 orang dibimbelkan, habis itu dia mengikuti kurikulum pondok bisa. Artinya tergantung ya. Ikhtiar. Kalau dibilang capek karena ngaturnya seperti itu. Alhamdulillah, ini kita perlu sikapi. Siapa yang paham psikologi, coba mau tokoh psikologi perkembangan yang dianut di dunia termasuk di negara kita itu buku Babonnya ya Mbak Tia yang kelas 2 itu kan dikenalkan tuh buku Babon. Apa maksudnya Mbak? Teori Indo ya. Buku Indo. Tokohnya bernama Elizabeth Harlock. Itu tokoh apa? Psikologi perkembangan. Harlock ini dirujuk di Indonesia. Silakannya 13 sampai 16 tahun itu masih disebut remaja. Coba. Sepakat nggak sepakat itu? Nanti kita kaji. Tentu saya tidak sepakat. Ya, Harlock menyebut masa remaja sebagai periode peralihan. Usia bermasalah. Ya. Masa mencari identitas. Kita paham Harlock ini orang kafir loh ya. Orang Islam nggak begitu, matang. Ya. Tadi kita gambarkan 15 tahun sudah dewasa. Ya. Harlock menyebut masa peralihan, masa mencari identitas. Usia yang menimbulkan ketakutan dan masa yang tidak realistis. Bisa dirujuk di buku Elizabeth Harlock, Psikologi Perkembangan.
Ini menjadi problem tentunya ya, dan dijadikan rujukan pendidikan di kita itu mengkanak-kanakkan terus menerus. Pendidikan di kita akhirnya apa? Dewasa awal pun itu ternyata baru usia 18 tahun itu dikatakan dewasa awal. Ada awal berarti ada akhir ya. Waduh. Itu orang dulu 18 tahun sudah ada yang punya anak 2. Masih dibilang kanak-kanak. Oleh karenanya kita harus sikapi ini dengan cara reformasi kurikulum sebenarnya BAD ini kalau dia mau kemarin jadi kuliah itu sampai umur berapa dia? Umur 19 tahun kuliah, 4 tahun 20. Tua juga ini. 20 berapa dia? Sudah lewat dia. Kalau tambah 4 23 ketuaan ini. Ya Febri 21 tahun sudah selesai S1. Itu yang normal kayak saya. Zaman dulu 5 tahun sudah SD ya. Enggak pernah tinggal kelas, 17 tahun sudah S1 masuk. Selesai 21, selesai S2 23. Dulu kalau S3-nya lanjut, ya memang lanjut tapi belum ada itu bisa 25 tahun itu sudah 26 itu sudah selesai. Itu kalau mau karir di jenjang pendidikan ya. Nah Bu Putri ya Ustadz Aden Husaini itu ternyata juga beliau sistem sendiri ini dengan penyetaraan. Seingat saya sekitar 17 tahun sudah sarjana. Lu bisa ahli sejarah, kemudian S2-nya di UI juga sejarah. Gimana coba? Sekitar 20 tahun sudah master. Karena dipotong begini, gabungkan ke PKBM kalau supaya bisa lebih mudah. Habis itu dia jadi guru produktif, berdakwah. Iya. Jadi memasuki usia dewasa anak itu sudah mukallaf, ya harus tahu kewajibannya, ya menjalankan syariat, ya. Maka ketika lulus SMP mestinya anak-anak harus memiliki adab. Mana kita sampaikan? Yang sudah ngumpul resum ya, yang sudah ngumpul resum nih, yang tinggal di asrama, yang resumnya ngalor ngidul nggak karu-karuan itu, yang nggak ngerti sudah kerja ini Mbak Nurul ini sudah kerja berapa lama itu, ngerti nggak sekolah ini maksudnya apa? Ya Habib Febri, jangan terlalu jauh. Sekolah ini mau ke Mekah, dia malah mau Amerika, gimana? Visi misi nggak paham, tanya nggak mau. Payah begitu ya. Napas sekolah ini kemana? Tambah lagi yang resum bulan ini itu, ya itu memperjelas lagi itu. Bagaimana adab terintegrasi dengan ilmu, ya ilmu yang fardu ain harus tuntas, kemudian memiliki adab yang baik, puncaknya akhlak mulia, mampu membaca Al-Quran, tahu halal haram, hidup Islami, pedoman hidup Islami, ya tahu hak kewajiban. Apalagi kalau pakai filosofi Jawa lebih halus lagi, ya empan-papan, ya hidup harus tepo seliro, unggah-ungguh, selonong boy aja. Itu lebih halus lagi, yang sejalan dengan ajaran agama, kemudian menjadi ajaran atau falsafah hidup orang Jawa. Silakan dicocokkan. Oh ini aslinya ajarannya ada di Quran. Cuman istilahnya orang Jawa punya istilah sendiri. Alhamdulillah. Itu ya sekelumit mukadimah ya. Jam berapa ini mukadimah tuh? Bagaimana pendidikan kedewasaan ya? Pendidikan kedewasaan
yang harus kita wujudkan, ya. Kalau pemerintah masih seperti itu mengkanak-kanakan, ya kita tidak mengikuti, ya, melama-lamakan. Kita bisa akhirnya sama tapi isinya diperbanyak, penguatan kedewasaan itu, ya, penguatan yang menyiapkan 15 tahun itu balik, ya, menjadi mukallaf, bisa apa? Tuntas, bisa siap menghadapi, ya, kewajibannya menjadi orang yang taklif, ya. Alhamdulillah, refleksi kita, putaran waktu, ya, putaran waktu yang kita jalani, ya, pergantian tahun, ya, menuju tahun berapa ini? 2025. Tuh Habib. 2025 menyadarkan kita bahwa waktu terus berputar, ya, tanpa pernah berhenti. Tidak ada waktu mundur, berhenti pun tidak, apalagi mundur. Terus tidak bisa terulang kembali waktu itu, ya. Manusia diberikan modal sama tadi, ya, 24 jam sehari, 7 hari minggu, ya. Tapi cara memanfaatkannya berbeda-beda, ya. Ini tergantung kualitas hidup dan cara pandang, worldview-nya tentang hidup. Kualitas hidup bukanlah masalah lama kita hidup. Tadi di awal hadisnya kita sampaikan, mantola umruhu hasuna amaluhu, itu menjadi prinsip bagaimana kita bisa panjang umur dan amalnya yang terbaik, ya. Nabi kita sebagai uswah, ya, teladan terbaik, dan telah memberikan ini waktu, ancer-ancer, ya, perkiraan waktu. Berapa umurnya orang hidup? Kata Nabi 60 sampai 70 tahun. Nah, ya Bedi, bahkan kita sudah susun, ya Bedi, ya, sering disampaikan terminal pertama meninggal umur berapa? 40 tahun. Hati-hati di 40 tahun. Yang mau mendekati itu saya, nanti akan meninggal apa enggak di 40 tahun. Terminal pertama. Terminal kedua silahkan dicek, itu 50 tahun. Kemudian terminal ketiga 60 tahun. Naik turun umur itu. Dan selanjutnya sangat sedikit yang lewat dari 60 tahun. 70 tahun lebih lagi sedikit. 80 tahun dan seterusnya, semakin sedikit semakin sedikit. Nah, sekarang cara pengasuhan orang tua. Pengasuhan orang tua mesti bagaimana mengasuh orang tua lansia. Itu ada penjelasannya. Orang tua yang berumur 60 tahun, itu seperti anak umur 15 tahun. 15 tahun. Kalau punya ingin. Nah, kemudian orang tua yang umur 70 tahun seperti anak yang umur 10 tahun. Coba repotnya kayaknya. Anak 10 tahun. Dan orang tua yang umur 80 tahun seperti anak 5 tahun. Setelah 80 tahun ke atas sedikit dan bisa jadi seperti bayi. Nah, itu. Terus paham psikologi lansia nih. Santri datang. Guru TK. Harus paham, ya. Tidak boleh kemudian kita ambil masalah, ya, membuat masalah, ya, dengan tidak memahami kondisi psikologi orang tua, ya. Hadirin Allah, ya, kita harus mengisi waktu ini bagaimana barokah, ya, keberkahan waktu. Tujuan-tujuan itu secara umum di Quran ada apa, insan kamil, insan adabi, khairu ummah kuntum khaira ummatin. Coba
ukhrijat linnas tuh. Bagaimana menjadi umat terbaik, bagaimana menjadi insan adabi, ya. Bolehlah mau ditargetkan apa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa pentingnya waktu, ya, manajemen waktu dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, ya, di beberapa surat, bukan hanya satu surat. Bahkan penamaan surat nih, ada bifil nih yang tafsir Al-Fajr, Ad-Duha, apalagi Al-Asr, dan ada juga Al-Lail, ya, malam. Si bunga udah siang ini. Bifil mah. Kalau baca WA-nya, aduh, kalau akhwat kalau tak dinikahin Nabi Fil, lalu mending bunuh diri. Oh, namanya Raja Gombal. Ya, kalau Habib Febri belum bisa gombalin ya, Habib Febri itu lurus, apa nggak mau ngeluarin gitu. Ya. Iya, sembunyiin. Jadi Allah, coba kita refleksi sejenak bagaimana Haji Khalil Nafis ya memberikan nasihat tentang waktu ini ya, Ketua MUI ya, pusat. Sekarang surat Al-Fajr ya, mengingatkan kita apa? Kata beliau akan pentingnya fajar. Fajar itu kapan? Tadi ya, sebagai awal kehidupan. Para salaf kemudian memulai kehidupan sebelum fajar. Kalau mau sukses, simbol kehidupan ya fajar. Kebangkitan dari tidur. Tidur dari kematian kecil. Kematian kecil, ya. Ibnu Kasur, Nahum Daiman, prestasi terbaik ya. Di sini ini loh ya. Berapa tahun saya hidup di sini? 11 tahun di sini. Di sini ini ya. Sejelek ini, serum kotor ini itu kayak magnet untuk menarik otot mata. Seperti bandul 1 ton ya, senyum kumisnya ini. Apalah mewahnya di sini. Tidur jamaah ini setelah habis subuh. Suara azan, qomat dan tilawah itu semakin membuat nyenyak tidur. Atau suara saya yang isi taklim habis subuh itu semakin khusyuk dalam tidur. Dari generasi ke generasi begitu terus. Fajar itu awal kehidupan, kematian kecil itu tidur. Tidur terus, mati terus berarti. Ya, mati terus. Di waktu inilah manusia harusnya berpikir, merancang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menjalani hari ini. Fajar juga melambangkan masa muda, masa terbaik untuk menimba ilmu. Sering kita sampaikan santri, belajarlah ya, menuntut ilmu lah sebelum memimpin ya. Sebelum nanti memimpin, enggak mau memimpin apapun, ya memimpin anakmu, memimpin istrimu, memimpin keluargamu. Kalau enggak mau jadi kepala ini, ketua ini, ya tetap minimal memimpin keluarga dan memimpin diri sendiri ya. Kemudian persiapkan diri ya, perjuangan hidup di masa yang akan datang ditentukan fajar atau masa muda. Utazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Kumpulkan bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian Allah tetapkan ada waktu duha ya, dari fajar, sekarang duha, sekarang nih waktu duha. Saat mentari mulai meninggi dan kehidupan mulai bergerak, cahaya duha menjadi simbol ini produktivitas ya. Jadi kader ideologi nih menghafal Quran, pejuang Quran, bukan memburu gelar, dakwah terus pelita.
Tapi jangan lupa kadar biologis juga untuk meninggal nggak ada keturunan, selesai. Guswa kemarin share-nya apa? Jadi kalau berhasil orang baik itu meninggal dia anaknya jadi orang soleh. Terus bisa jadi dia nggak alim, nggak hebat, tapi anaknya bisa. Begitu Febri. Maka cilaka kalau yang jomblo, bisa nggak ada keturunan. Siapa yang mendoain? Waladun solehiyatullah nggak punya. Nah, 2025 Bifil ya. Kalau ada zakat ini ya Bifil, kasih uang zakat, nikah. Jangan cuman ngegombal kan begitu, harus nikah. Tapi boy, udah masih tak lanjutin tuh. Ayo 600.000 surat nikah 2025. Jadi kalau Abadi nggak usah, dia pasti langsung. Nah, jenisnya dia sumbu pendek nikah cepat turunannya. 19 tahun udah nikah bapaknya Abadi, balas sebelumnya. Ada gen begitu. Gak apa-apa nih. Jadi anaknya nanti banyak dan diharapkan mau berdakwah, bukan jadi yasrobudukhon yang tukang menghisap rokok tapi jadi pejuang. Waktu duha produktivitas. Jadi apa capaian nyatanya? Waktu yang Allah berikan untuk fantasiru fil ardi, bekerja keras. Dalam surat Ad-Duha Allah menyeru kita untuk memberikan bakti kepada sesama, jawab. Waduh, jadi cara masuk surga itu dengan berbakti kepada sesama juga itu. Muamalahnya benar ya. Terutama kepada mereka yang membutuhkan ini. Seperti anak yatim dan orang-orang meminta-minta, waktu duha adalah masa untuk menanam kebaikan. Baik melalui kerja keras maupun kepedulian terhadap orang lain, karena hanya mereka yang cukup memiliki yang dapat berbagi. Kalau nggak punya gimana mau memberi ya? Kismin terus nggak punya. Itu motivator pernah bilang orang miskin itu mimpi saja untuk jadi kaya itu nggak pernah. Padahal banyak teori itu berangkat dari mimpi, the power of dream, the power of mind, kekuatan pikiran. Ada hukumnya apa nih? Yang kemudian law attraction, yang kemudian seluruh itu bisa menopang atau mewujudkan apa yang menjadi pikiran. Ya, seberapa kuat pikiran antum S2 di bulan Desember kemarin? Goyang, nunggu pengumuman, masih agak goyang. Kalau habis kumpul tugas dapat jawaban, berat juga ini. Berapa persen Bi? Abi jujur, ada yang nggak jujur? Apa lebay? Masa betul 80%? Coba suruh baca orang lain. 10% kata orang. Kan itu menipu diri. Abi termasuk yang jujur. Paling 10% Bi. Masa sih 10% Bi? 15% Bi? Nah begitu barangkali Bi. Apa yang disampaikan tadi, selesai S1 perdalam dulu, matangkan ilmu 1 tahun, bisa jadi menulis buku baru S2 biar fondasinya kuat. Karena kemarin menulisnya karena pengen lulus, bukan karena pejuang intelektual, karena pengen lulus. Yang pengen lulus itu kan motivasinya yang penting ACC, enggak motivasi tulisan ini berbobot secara ilmiah, berguna, manfaat bagi dakwah. Itu pikirannya. Kemudian ketika sore tiba surat Al-Asr ya. Tadi surat Ad-Duha, sekarang sore surat Al-Asr mengingatkan bahwa setiap manusia pada dasarnya berada dalam kerugian kecuali mereka yang menggunakan waktu dengan baik. Waktu sore adalah pengingat akan perjalanan hidup yang tak dapat diulang. Mana mungkin ya waktu akan kembali, tidak bisa terulang. Siapa yang nyanyikan waktu fajar ya untuk belajar, melewatkan waktu duha tanpa bekerja atau menjalani masa muda tanpa persiapan akan menyesal di usia senja, pasti itu menyesal. Ya, ada nggak yang berobat? Ada. Kok bapak sudah tua, anaknya masih kecil? Iya, saya main terus nggak nikah. Sekarang anak saya masih kecil, saya udah sakit-sakitan, Pak Ustaz nggak bisa biayai. Tangis ya. Udah itu banyak jinnya.
Kemana dulu? Keluyar-keluyur. Jadi 60 tahun adanya masih kecil. Minta dispen beasiswa. Badannya udah nggak kuat. 60 tahun memang udah mau mati. Ya kan, terminal ketiga udah. Begitu di sore nyesel. Pada akhirnya waktu malam ya, seperti yang digambarkan dalam surat Al-Lail. Bifil suka baca ini, wal laili idza yaghsha wan nahari idza jalla. Coba dengerin Nabi Bil ngimamin itu, waduh. Apa? Di Mekah apa di Madinah? Apa Madiun? Nah, Madiun. Medan samping sana dikit ya, Mekah itu samping Madiun ya. Nabi Bil ini mau umroh nih ya. Tip doa apa gitu biar saya kok nggak umroh gitu, haji ya belum, umroh ya belum ya. Yang penting ilmu fardu ain terus bisa kita dakwahkan gitu, karena kita tidak mampu ya. Kalau mampu ya semua bisa diprogramkan. Tahun berapa Bi? Tahun ini apa kapan umrohnya? Tanggal berapa? Insyaallah bulan Juli ya, umroh. Karena rajin membantu atau karena rajin mengajar? Mengajar ya, hadiahnya umroh ya. Kalau di Ica hadiahnya omel-omelan gitu. Di sini ini sungai penuh buaya gitu. Udah pernah dengar ceritanya belum? Di sini daratan, di situ sungai, di sana Pulau Harapan. Tugas saya itu ninju antum semuanya, jejak istilahnya. Injek tuh buaya-buaya itu, taklukan tuh santri-santri itu biar sukses. Sampai ke Pulau Harapan sana kesukses. Tugas saya ini joroin. Ayo antum mimpin ini. Ayo antum bimbing ini. Nah, itu Aisyah. Seperti itu ya. Perlunya apa? Motivasi, dorongan untuk produktif. Kita masuk dalam sistem percepatan peningkatan kualitas diri. Peningkatan bagaimana potensi itu bisa berkembang. Alon-alon nggak bakal kelakon Bi, sampai nanti belum ada. Nggak bisa hidup seperti air mengalir. Nggak ke surga air itu. Harus kita pimpin diri kita. Sehingga ketika waktu malam ini muhasabah cermin hasil dari bagaimana manusia memanfaatkan waktu di siang hari. Mereka yang mengisi waktu fajar dengan perencanaan, bekerja keras di waktu duha dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab akan menemukan ketenangan di malam hari. Mereka dapat hidup dengan tidur ya dengan pulas, menjalani hidup dengan damai, bahkan menghadapi kematian dengan penuh ketenangan. Husnul khotimah sering ya. Semangat Nail, semangat bekerja keras, tapi sisakan kita akan menghadap Allah. Siapkan ya bahwa kerinduan isek ya bah dalam bahasa tasawufnya, kita rindu ingin berjumpa dengan Allah. Di berapa kali saya tanya, kamu mati kapan Di? Berapa kali saya tanya begitu? Gak pernah kamu kepikir kayak mau selama-lamanya hidup. Sisakan waktu untuk kemudian muhasabah. Ya Allah, saat trompet tahun baru apa trompet Israel yang ditiup, sangkakala bubar dunia ini ya. Kita bisa mempersiapkan diri, menata hidup, merencanakan kematian. Bukan hanya menikah kapan, tapi mati kapan. Menikah belum tentu, mati pasti. Waktu adalah pedang yang tajam, jika digunakan dengan baik ia akan membawa manusia menuju derajat yang tinggi, namun jika disia-siakan ia akan memenggal, yang namanya pedang loh, dan menjerumuskan kita ke dalam kehinaan. Hari terasa panjang dan penuh peluang bagi mereka yang bangun sejak fajar, tetapi terasa sempit dan melelahkan bagi mereka
yang mengulur waktu hingga siang hari. Berikanlah pekerjaan kepada orang-orang yang sibuk, karena orang yang sibuk itu yang punya waktu. Jangan berikan pekerjaan kepada orang nganggur, karena orang nganggur itulah kerjaannya yang nganggur. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.